Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, perkenalkan, nama saya Awal Ramadhani SPD. Saat ini saya tinggal di Pondok Pesantren Menara Ilmu Kabupaten Klaten sebagai humas pondok dan sebagai penanggung jawab santri. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab dua pertanyaan terkait problem solving dan pendekatan sebagai pembina asrama di MA Cendekia Nasirul Wasatiyah Klaten. Menurut saya, pembina asrama bukan hanya bertugas menjaga kedisiplinan santri, tetapi juga menjadi pendamping, pembimbing, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari santri di lingkungan asrama. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara mengatasi benturan pemahaman dari peserta didik. Menurut saya, perbedaan pemahaman antara santri adalah hal yang wajar, karena santri berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu keluarga, daerah, dan karakter masing-masing santri juga berbeda-beda. Sebagai pembina asrama, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah tidak terburu-buru menyalahkan salah satu pihak. Saya akan mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu secara tenang dan adil agar mengetahui akar permasalahannya. Karena terkadang benturan yang terjadi bukan kebencian besar, tetapi karena miskomunikasi, perbedaan karakter, atau kurang memahami cara bicara dan kebiasaan temannya. Dari pengalaman saya sebagai pembina santri di pondok, pernah ada santri yang berselisih karena salah paham dalam pembagian tugas kebersihan kamar. Salah satu santri merasa temannya tidak bertanggung jawab, sedangkan pihak lainnya merasa sudah membantu tetapi tidak dihargai. Awalnya mereka saling diam dan suasana kamar menjadi tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak langsung memarahi mereka di depan teman-temannya, tetapi saya panggil secara pribadi terlebih dahulu, supaya mereka bisa berbicara dengan lebih tenang dan jujur pada saya. Setelah mendengar penjelasan dari kedua pihak, saya mencoba menjelaskan pentingnya komunikasi yang baik dan saling memahami karakter teman. Saya juga mengingatkan bahwa hidup di asrama mengajarkan kita untuk bersabar, bekerja sama, dan menjaga ukhuwah. Kemudian saya mengajak mereka saling meminta maaf dan mencari solusi bersama terkait pembagian tugas agar lebih jelas dan lebih adil. Alhamdulillah, setelah itu hubungan mereka kembali baik dan suasana kamar menjadi lebih kondusif dan nyaman. Selain itu, saya juga pernah menghadapi santri yang sulit dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah dan sering terlambat mengikuti halaqah Quran ba'da subuh. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak ingin langsung memberikan hukuman tanpa mengetahui penyebabnya. Saya mencoba mendekati santri tersebut secara pribadi, dan ternyata ia memiliki kebiasaan tidur terlalu malam, serta masih kesulitan beradaptasi dengan disiplin pondok, dengan peraturan pondok, bahwa santri harus bangun subuh berjamaah, kemudian halaqah Al-Quran tidak boleh terlambat. Di situ saya mencoba melakukan pembinaan secara bertahap, mulai dari mengingatkan dengan baik, menjaga
tidur lebih awal, dan membangun kedekatan kepada santri tersebut, sampai meminta teman sekamarnya ikut membantu membangunkannya. Menurut saya, pendekatan seperti ini lebih efektif dibandingkan hanya memarahi, karena tujuan pembina bukan sekedar menghukum, tetapi membantu santri menjadi lebih baik. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, yaitu pendekatan dan tugas sebagai pembina asrama. Jika saya diberikan amanah nanti sebagai pembina asrama, maka pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan yang disiplin namun tetap humanis. Saya ingin membangun hubungan yang dekat dengan santri, sehingga santri tidak hanya takut kepada pembina, tetapi juga merasa nyaman untuk bercerita dan meminta arahan kepada pembina asrama. Selama di pondok, saya juga mendapatkan amanah membantu, membina, dan mendampingi santri. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pendekatan kepada santri tidak bisa disamakan semuanya. Ada santri yang mudah diarahkan dengan nasihat. Ada yang perlu pendekatan lebih dekat. Ada juga yang sebenarnya baik, tetapi membutuhkan perhatian dan motivasi lebih dibandingkan yang lainnya. Contohnya, pernah ada santri yang cukup pendiam dan kurang berbaur dengan teman-temannya. Ketika kegiatan asrama, ia sering menyendiri dan kurang percaya diri. Dalam kondisi seperti ini, saya mencoba mendekatinya secara perlahan, mengajaknya berbicara ringan, menanyakan kabarnya, dan sesekali melibatkan dalam kegiatan bersama teman-temannya. Saya juga mencoba memberikan tanggung jawab kecil agar ia merasa dipercaya dan memiliki peran di lingkungan asrama. Alhamdulillah, perlahan santri tersebut mulai lebih aktif dan lebih nyaman berinteraksi dan lebih baik cara bersosial dengan teman-temannya. Dalam pengalaman-pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pembina asrama harus memiliki kesabaran, komunikasi yang baik, keteladanan, dan konsistensi dalam membina santri. Dalam pelaksanaannya, saya akan berusaha menjadi teladan dan dalam kedisiplinan, baik dalam ibadah, dalam akhlak sehari-hari. Karena santri biasanya lebih mudah mencontoh perilaku dibanding hanya mendengar nasihat. Selain itu, saya juga ingin membangun budaya asrama yang positif, seperti disiplin waktu, kebersihan, tanggung jawab, dan adab kepada guru, dan semangat dalam belajar. Saya juga akan berusaha mendampingi dan mengawasi aktivitas santri, baik dalam kegiatan ibadah, belajar, maupun kehidupan sehari-hari di asrama. Menurut saya, tugas pembina asrama bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membina karakter, akhlak, kedisiplinan, dan kemandirian santri. Karena kehidupan asrama merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik, yaitu santri itu sendiri. Ya, mungkin itu untuk jawaban yang kedua. Ya, demikian jawaban dan penjelasan dari saya. Besar harapan saya untuk menjadi bagian dari MA Cendekia Nasrul Wasitiyah Klaten dan ikut berkontribusi dalam pembinaan peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.